31 tahun perjalanan Gereja Isa Al-Masih Kelayatan Malang. Segala suka dan duka mewarnai perjalanan gereja ini. Ada air mata, ada sukacita, ada kekurangan, ada kelimpahan, ada kehilangan, ada kelahiran. Semua menjadi cerita yang mewarnai perjalanan gereja ini. Untuk menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat, bertumbuh ke arah Kristus. Perjalanan menuju 31 tahun ini, banyak kisah yang bisa diceritakan. Namun di atas segalanya, tangan Tuhanlah yang menjadikan gereja ini boleh tetap ada. Berkat kemurahan Allah semata, gereja ini semakin dewasa dan kuat. Tahun 2020 ini mungkin merupakan tahun yang sulit bagi gereja ini. Keadaan mengharuskan kita untuk lebih banyak berdiam diri di rumah. Bahkan untuk bisa bersua dengan sesama jemaat pun terbatas. Jam-jam ibadah pun terbatas. Namun itu semua Allah izinkan untuk memproses gereja ini menjadi lebih kuat. Situasi mungkin tidak baik, namun satu yang pasti, Tuhan tetap baik. Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu ada, menyertai kita sekalian. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat malam buat kita semuanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, bahwa pada malam hari ini kita Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kelayatan merayakan ulang tahun yang ke-31. Luar biasa penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Dan pada malam hari ini kita akan memulai ibadah perayaan ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Kelayatan yang ke-31. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mari kita berdoa. Ibadah ucapan syukur perayaan ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-31 pada malam hari ini. Kita mulai dengan pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara di dalam kasih setianya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya yang akan menyertai serta memberkati ibadah kita mulai dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau melalui pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir atas kami sekalian, dan Kau menjangkau setiap kami semuanya dimanapun kami berada, sehingga setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini kami boleh diberkati oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ulangan 31 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dia Allah Immanuel akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau hadapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali nyanyi nyatakan Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Kau bersama kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Kau bersama kami. Mari jemaat Tuhan, bebaskan rohmu, bebaskan hatimu untuk Tuhan jamah. Mari kita sembah Dia, mari kita minta Dia untuk tetap bersama-sama dengan kita. Biarlah Roh-Nya yang kudus akan tetap selalu menyertai kita, sehingga apapun yang akan kita alami, waktu-waktu ke depan yang Tuhan sudah rencanakan buat kita, boleh terjadi. Dan semua itu hanya karena seizin Tuhan saja. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, sekalipun hati kita lemah, sekalipun kita tak mampu lagi berkata-kata, sekalipun kita tak mampu lagi untuk berdoa pada Tuhan, tapi kita mau supaya Roh Kudusnya akan berdoa bagi kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Dia akan menguatkan kita dan menyertai kita. Sebab dalam Ulangan 31 ayat ke-6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan
Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Biar kita boleh mengimani ayat ini. Haleluya. Mari saudara, nyatakan dia Allah yang Immanuel. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bersama kami. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Engkau sendiri Tuhan yang berkenan atas setiap puji-pujian kami. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Puji Tuhan, kembali kita akan berkumpul bersama-sama dengan keluarga masing-masing untuk merayakan ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-31. Patutlah kita bersuka cita karena penyertaannya yang luar biasa dalam hidup kita, baik pribadi maupun keluarga, dan selama kita berjemaat di Gereja Isa Al-Masih. Bersama-sama kita akan memujikan, tidak pernah kita ragu akan kebaikan Tuhan.
Sebab di dalam Yesaya 12 ayat yang kedua mengatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk Yang lompat selamanya. bersama-sama. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, begitu senantiasa denganku Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu
di awan Rasakan kemuliaan Tuhan. bersamamu Rasakan kebersamaan kita dengan Tuhan. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri siap rentangkan tangan kita, katakan. ku kan tertahan di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu amin. teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Rasakan kita mau terbang bersama Yesus. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam. Lebih semangat lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau katakan, kita mau yakin, kita mau percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan Dialah benteng kehidupan kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Mari bersama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan.
takut, sebab ku tahu kau beserta. Mari bersama serukan Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau kami Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, kau kekuatanku, penopang hidupku. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. mari sekali lagi kita memujikan pujian ini. Berjalan bersamamu, Tak gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. angkat kami Kau Tuhan. mengangkatku ke atas gunung batu. Sebab dialah yang memberi kemenangan pada setiap kita. Beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari bersama kita bertepuk tangan Bapak Saudara. Mari bersama serukan. Kekuatanku, menopang hidupku. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut,
Tuhan, kita akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan lewat pujian ini kita mau katakan bahwa Dialah perisai dalam kehidupan kita. Dialah yang akan menguatkan kita dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kita akan tetap berdiri walaupun di tengah badai. Kita akan kuat bersama dengan Tuhan, karena hanya Dialah yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Dan biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kita di saat kita menjalani kehidupan seperti saat ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bersama dengan segenap hati, dengan yakin kita akan katakan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus Tuhan, percaya kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku
dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan malam hari ini kami rindu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, berikanlah hikmat-Mu atas masing-masing kami atau dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini untuk memperingati ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-31 terambil di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat kita semuanya firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema
ulang tahun Gereja Isa Masih yang ke-31 pada malam hari ini, yaitu Stronger, atau diterjemahkan dengan lebih kuat atau semakin kuat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa pada masa sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, ada begitu banyak orang yang berupaya untuk membuat tubuh fisiknya menjadi kuat. Apa yang dilakukan? Mereka berolahraga. Ada yang bersepeda, ada yang terus kemudian bermain bulu tangkis, ada yang berlari, apapun Bapak yang kasih Tuhan. Latihan secara jasmani atau secara badani untuk membuat tubuh mereka kuat, atau untuk membuat imun mereka menjadi lebih baik atau lebih kuat, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya pada waktu kita bicara tentang bagian ini, pada masa-masa sekarang ini bukan saja badan kita atau tubuh fisik kita yang harus kuat, tetapi kita juga tahu bahwa yang kita butuhkan saat ini adalah secara kerohanian kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Menurut saya bukan berlebihan pada waktu panitia ulang tahun gereja mengambil tema Stronger, oleh karena di masa-masa seperti sekarang ini pilihannya hanya dua menurut saya, Bapak kasih Tuhan. Menyerah dan kalah, atau bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, saya yakin bahwa semuanya kita rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, terutama secara kerohanian kita, Bapak kasih Tuhan. Nah, sejalan dengan hal itu, maka Paulus pun juga menuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus bagaimanakah dia menghimbau atau memberikan satu nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, pertanyaannya buat kita sekalian adalah bagaimana caranya sekarang saya menjadi kuat secara rohani? Bapak Ibu, saya ingin mengambil kebenaran firman Tuhan atau membuat akronim begitu ya dari kata kuat itu, KUAT, untuk kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini supaya kita menjadi kuat secara rohani di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah K. Apa itu K? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebagaimana seseorang yang berperang, Bapak yang kasih Tuhan, maka kita tahu bahwa kita perlu perlengkapan, begitu. Kalau kita tidak memiliki perlengkapan, kita tidak memiliki senjata, maka sudah pasti kita akan menjadi orang-orang yang mudah untuk dikalahkan. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja itu, Bapak yang kasih Tuhan? Mulai ayat yang ke-14, dalam bagian dikatakan, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, lalu kemudian ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan senjata yang perlu kita kenakan supaya kita menjadi kuat. Yang kedua, Bapak Ibu, U. Apa itu U? Utamakan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, untuk kita menjadi kuat secara rohani, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu membaca kelanjutan dalam bagian ini, dalam ayat yang ke-18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan. Kita tahu bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan diri kita secara pribadi maupun hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Tapi kita perlu untuk mengutamakan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, A. Apa itu A? Bukan saja kita perlu mengutamakan Tuhan, tapi kita juga perlu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Supaya kita kuat secara rohani, maka jangan andalkan pemikiran kita. Jangan andalkan kepandaian kita. Jangan andalkan hikmat kita, Bapak kasih Tuhan. Jangan andalkan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Sementara mungkin orang lain yang ada di dunia ini sekarang ini, yang ada sekitar kita, mulai mencari pengetahuan-pengetahuan dan segala macam. Dan mereka mulai dipengaruhi dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada, terutama di era digital ini, Bapak Ibu. Tetapi mari kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terutama jemaat gereja Isa Masih Kelayantan, mari kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan hal-hal yang lain, tapi andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang kuat. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, yaitu T.
Apa itu T? Takut akan Tuhan. Percuma kita mengutamakan Tuhan, percuma kita mengandalkan Tuhan kalau hidup kita tidak takut kepada Tuhan. Artinya kalau kita tidak takut kepada Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan melakukan banyak hal yang justru itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan justru akan membuat kita semakin terpuruk secara kerohanian. Tetapi dengan kita takut akan Tuhan, maka setiap hal yang kita katakan, setiap hal yang akan kita kerjakan, kita akan memikirkannya dengan baik-baik. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah sejalan dengan apa yang Tuhan mau dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan 4 hal ini Bapak Ibu, secara rohani kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menariknya adalah seperti ini. Untuk menjadi seseorang yang kuat itu tidak tiba-tiba dapat atau tiba-tiba muncul di dalam kehidupan seseorang. Tapi perlu latihan. Bagi badani atau jasmani Bapak Ibu secara fisik, latihan itu berupa yang tadi saya sebutkan, berolahraga dan sebagainya. Tetapi secara kerohanian, tahukah Bapak Ibu yang kasih Tuhan bahwa latihan yang dimaksudkan itu bisa berarti adalah tantangan. Bisa berarti adalah persoalan, pergumulan, rintangan-rintangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk kalau saya boleh mengatakan pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak orang yang bergumul dan saya yakin tidak sedikit juga di antara kita jemaat gereja Esa Masih Kelayatan yang juga bergumul terkait dengan pandemi ini. Tapi mari kita melihat bahwa ini adalah latihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat secara rohani. Persoalan, pergumulan, kesulitan tidak bisa kita hindarkan. Tanpa kita minta pun maka itu akan datang dalam kehidupan kita, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi bagaimanakah kita menanggapinya itu menjadi sesuatu yang penting. Dan malam hari ini firman Tuhan mengajak kita sekalian di dalam konteks atau di dalam momen ulang tahun gereja Esa Masih Kelayatan yang ke-31 ini. Firman Tuhan mengajak kita di masa-masa yang sulit ini. Mari kita melihat ini sebagai latihan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan di masa yang sulit ini, mari kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita mengutamakan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hidup semakin takut akan Tuhan. Maka saya yakin bahwa kasih Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat. Bahkan semakin kuat. Dan waktu kita semakin kuat, kita akan bisa melewati semuanya dengan baik. Dan waktu kita bisa melewatinya dengan baik Bapak Ibu, waktu kita kembali menengok ke belakang, kita akan melihat bagaimanakah Tuhan menopang dan bekerja dalam kehidupan kita. Sampai dengan 31 tahun gereja Esa Masih Kelayatan ini bukanlah waktu yang singkat. Tetapi kalau kita kembali menoleh ke belakang pun, melewati setiap persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi secara organisasi gereja Esa Masih Kelayatan ini, kita melihat bagaimanakah Tuhan tetap bekerja. Tangan Tuhan menopang. Dan saya percaya Bapak Ibu, bahwa hari ini, kalau saya boleh mengatakan gereja Esa Masih Kelayatan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan untuk seterusnya pun, kita akan menjadi jemaat yang semakin kuat. Dan kita akan menjadi semakin kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini di momen merayakan ulang tahun yang ke-31 gereja Esa Masih Kelayatan. Kami boleh diingatkan bahwa persoalan, pergumulan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami bisa saja silih berganti datang ya Tuhan. Tapi biarlah malam hari kami boleh melihat bahwa semuanya ini boleh menjadi latihan secara kerohanian kami. Untuk kami menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang semakin kuat dan semakin kuat di dalam Engkau. Dan di masa-masa yang sulit ini, biarlah kami mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Kami boleh mengutamakan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Sehingga semakin hari kami akan semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan hari ini pun kami boleh melihat gereja Esa Masih Kelayatan, jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang semakin kuat. Dan untuk seterusnya pun kami akan melihat di tahun-tahun ke depan pun
kami akan melihat bahwa jemaat gereja Isa Al-Masih Klayatan semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Kuatkan yang lemah, teguhkanlah yang saat ini sedang tidak berdaya Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saja saya serahkan. Kiranya firman yang sudah dibagikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk pada acara perayaan ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-31. Puji Tuhan. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Gembala untuk maju ke depan. Bapak Ibu majelis dipersilakan untuk maju ke depan juga. Maju sedikit. Haleluya. Patutlah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan karena usia yang 31 ini. Untuk itu kami mohon dengan kasih Bapak Fritz untuk berdoa untuk kemajuan gereja kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami terus memuji akan setiap kebesaran-Mu ya Tuhan. Teristimewa akan setiap pertolongan, setiap anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati. Lebih teristimewa ya Tuhan pada saat ini ya Bapa, gereja-Mu di tempat ini, Gereja Isa Al-Masih Klayatan, genap berusia 31 tahun. Adalah waktu yang tidak singkat. Ada banyak perjalanan-perjalanan yang boleh kami lalui, apapun itu keadaannya Tuhan. Tapi hanya satu ungkapan yang ingin kami sampaikan. Kami terus mengucap syukur akan setiap anugerah dan penyertaan Tuhan melalui kehidupan berjemaat di Gereja Isa Al-Masih Klayatan ini ya Tuhan. Untuk waktu-waktu selanjutnya ya Bapa, hari-hari ke depan ya Tuhan, kami nyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu, gereja-Mu di tempat ini, bahkan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Setiap kerohanian jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, boleh terus bertumbuh, berakar ya Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari istimewa ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menolong kami, setiap kerohanian kami berjemaat di tempat ini ya Tuhan, maupun dalam setiap pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Terus boleh membawa sukacita dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa dan ucapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak meniup lilin. Mohon lilin untuk dinyalakan. Oh, mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya akan ada sambutan dulu dari Bapak Majelis, yaitu Bapak Yusuf. Dipersilakan. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih, jemaat Klayatan yang ada di tempat masing-masing. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan segala pujian, syukur, dan hormat
kepada Tuhan Allah, sumber dari segala sumber berkat dan pertolongan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja, saat ini kita memasuki usia pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, masuk ke usia 31 tahun. Sungguh waktu yang tidak singkat. Satu hal yang patut kita renungkan, bagaimana selama 31 tahun Tuhan telah memimpin, menuntun, menolong, dan memberkati segala apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan ini. Oleh karena itu, bagian kita adalah senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan di dalam pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami atas nama majelis menyampaikan bahwa oleh karena saat ini kita sudah memasuki usia yang ke-31 tahun dalam tugas dan pelayanan ini, kami terus rindu, kami terus mengajak bersama-sama kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk kita semakin setia, semakin giat, semakin semangat, dan terus semakin kuat dalam mengiring, mengikut, bahkan melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita menggunakan kesempatan yang sungguh sangat baik untuk memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Satu hal lagi, saat ini kita semua, bangsa kita Indonesia, sedang dalam persoalan terkait dengan mewabahnya COVID-19. Dan itu menjadi satu pergumulan, tidak saja bagi kita umat Tuhan, tetapi seluruh warga bangsa Indonesia. Oleh karena itu bagian kita terus berseru, berserah kepada Tuhan, berdoa. Mari kita akan terus doakan bangsa kita, pemimpin kita. Semua orang yang punya tanggung jawab untuk membawa negeri ini kepada satu pemulihan. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bersatu hati, terus berdoa, menyerahkan bangsa kita. Semoga Tuhan akan segera melalukan kita semua, memulihkan bangsa ini. Kita terhindar dari wabah COVID yang saat ini sedang mewabah di negeri ini. Dan jangan lupa kita terus mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Karena ini juga satu bagian dari upaya pemerintah untuk kita bisa terhindar dari COVID. Senantiasa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Biarlah dengan ini semua Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, memberkati pelayanan kita, memberkati dan memulihkan bangsa kita. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih kepada seluruh panitia. Terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Kiranya kasih kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan terus dinyatakan kepada kita. Dan biarlah semuanya ini kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun jemaat Tuhan. Mari kita bersukacita, kita menikmati sukacita yang daripada Allah
di hari ulang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin. Silakan. Mohon Pak Puku akan meniup lilin ya. Kita akan hitung sama-sama ya. Jemaat kita mau hitung bareng-bareng ya. Oke. Sebentar. Kita hitung satu sama-sama ya. Mulai 1, 2, 3. Haleluya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Persilakan Bu Angel untuk sekalian potong kuenya. Potong kuenya dulu ya Bu. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekali lagi. Sehat badannya. Sehat badannya. Kuat imannya. Di dalam Dipersilakan Ibu Yu untuk maju depan untuk menerima potongan tumpeng yang pertama. di dalam Tuhan. Sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Semoga gereja kita akan terus berjaya dan tetap kuat. Haleluya. Bu Yu dipersilakan untuk kembali ke tempat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Puku. Kita tetap nyanyikan panjang umurnya, oke? 1, 2, 3. Panjang umurnya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Berikan pada majelis sebagai perwakilan atas jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, Jemaat yang di rumah, di dalam Tuhan. kita patut bersyukur. Seolah-olah kita sudah menerima ya, karena sudah diwakili oleh majelis-majelis kita. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, Di dalam Tuhan. kami serahkan pada Bapak Puku kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, rangkaian ibadah, ucapan syukur, ulang tahun Gereja Esa Almasih yang ke-31 pada malam hari kita sudah selesai. Mari kita akan beri bersama-sama, kita akan mengakhiri semua rangkaian acara ini dalam doa, dan kita juga akan berdoa untuk berkat yang akan kita nikmati bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita berdiri dan kita berdoa.
Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepada Engkau oleh karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai dengan saat ini. Kami percaya Tuhan menopang jemaat gereja SA Masih Kelayatan. Tuhan menopang ya Tuhan setiap kami semuanya. Bahkan juga Tuhan menopang kota kami dan juga bangsa kami tercinta Indonesia ini ya Bapa. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon kiranya Tuhan Allah sendiri akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan sendiri akan terus memberkati kami ya Bapa. Karena kami tahu tanpa berkat Tuhan, kami tidak akan bisa menjalani kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mengarahkan hati kami ya Tuhan. Kami mengarahkan pikiran kami dan kami juga menengadahkan tangan kami kepada Engkau. Untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Dan setelah selesai rangkaian ibadah ini ya Tuhan, kami akan menikmati berkat Tuhan secara jasmani di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan menguduskannya, sehingga boleh menjadi kekuatan buat tubuh jasmani kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami sekalian malam hari ini ya Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malah kita akan mengakhiri rangkaian ibadah ucapan syukur perayaan ulang tahun Gereja SA Masih yang ke-31 ini dengan membawa berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Putranya Tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, berkat di dalam persekutuan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin kita sekalian, tinggal dalam kehidupan kita, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kita, dan memberkati kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk di tempat masing-masing. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat ini sambil Bapak Ibu membuka hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia, kita semuanya mengucap syukur sekalipun kita tidak bisa bertatap muka Bapak Ibu. Tetapi di dalam perayaan yang sederhana ini, kita tahu bahwa Gereja SA Masih Kelayatan Jemaat Tuhan terdiri dari begitu banyak daerah begitu ya. Dan saat ini kami ingin menyapa Bapak Ibu saudara sekalian begitu ya, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan berdasarkan KPK masing-masing. Yang pertama ada KPK Yordan. Silakan Ibu Wiwi akan menyapa. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyapa masing-masing keluarga Yordan, yaitu yang pertama keluarga Bapak Ibu Didin Atmoko, keluarga Bapak Ibu Widodo, keluarga Bapak Ibu Franky, keluarga Bapak Ibu Ayus, keluarga Bapak Ibu Yusuf, keluarga Bapak Ibu Eko, keluarga Bapak Ibu Budi, Dwi Maria, keluarga Bapak Ibu Jumain, keluarga Bapak Ibu Andreas, keluarga Bapak Ibu Adi, keluarga Bapak Ibu Naryo, keluarga Bapak Ibu Yakubus, keluarga Bapak Ibu Yusuf S, keluarga Bapak Ibu almarhum Anang P, keluarga Bapak Ibu Anang K, keluarga Bapak Ibu Ise, keluarga Bapak Ibu Agus Karjani, keluarga Bapak Ibu Wawan Haryanto, keluarga Bapak Ibu Darto atau Ibu Lili, keluarga Bapak Ibu Ipung. Dan selamat menikmati hidangan yang sudah kami sediakan bersama-sama keluarga Yordan
tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Wiwi. Tadi sudah menyapa anggota KPK Yordan. Ya, luar biasa banyak ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Tidak saja KPK Yordan, tetapi juga ada KPK Tigris. Nah, silakan nanti Bu Paul akan menyapa anggota KPK Tigris. Halo, selamat malam keluarga besar KPK Tigris. Kita patut bersyukur kalau pada malam hari ini kita bersama-sama bersukacita. Saya akan menyapa dari jauh dulu. Pakai saji, keluarga Ibu Andra, keluarga Bapak Slamet Priyono, keluarga Bapak Kristanto, keluarga Bapak Agus Ivan, keluarga Bapak Anton. Kemudian kita akan geser dekat gereja. Kita akan menyapa keluarga Bapak Bambang, keluarga Bapak Anton. Tadi Bapak Anton ketinggalan. Keluarga Ibu Tuti Yasmi, keluarga Ibu Mesni, keluarga Bapak Edi Soekarno, keluarga Bapak Bramantio, keluarga Bapak Megi, keluarga Bapak Daniel Paiman, keluarga Ibu Ruth Yanti, keluarga Ibu Sunarsih, keluarga Ibu Mesni, keluarga Bapak Paul, keluarga Ibu Santoso, keluarga Ibu Rini, keluarga Bapak Bagus, keluarga Bapak Ipung, keluarga Bapak Ponco, dan keluarga Bapak Mintono. Kiranya pada malam hari ini kita bersukacita bersama-sama. Mari Bapak Ibu, tadi kan sudah dapat ater-ater ya. Mari kita akan buka bersama-sama, kita akan menikmati bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bu Paul. Wah, luar biasa. Bu Paul mencoba untuk mengingat nama-nama anggota KPK Tigris. Nanti kalau seandainya ada yang kelupaan Bapak Ibu, jangan salahkan Bu Paul ya. Karena Bu Paul ada kerpean tapi mencoba mengingatnya. Itu usaha yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan kepada anggota yang luar biasa begitu kan. Kesetiaannya luar biasa, sekalipun usia sudah sepuh tapi setia luar biasa. Anggota KPK Krit, silakan Pak Andre. Wih, keren ya Pak ya. Ya. Ini yang termasuk yang paling sepuh. Ya. Selamat malam, Shalom, anggota KPK Krit. Malam hari ini saya mau menyapa mulai dari Bapak Ketua, Bapak keluarga Bapak Gideon. Selamat malam Bapak Gideon. Terus kita bergeser ke Bapak Kristiono. Ya. Bapak Kristiono dan Ibu Yuli, adik Yesi, selamat malam. Kita bergeser lagi ke Oma, siapa Bu? Oma Richard, ya selamat malam Oma Richard. Selamat menikmati hidangan malam hari ini. Terus Bapak Ibu Suko, keluarga Bapak Ibu Suko, selamat malam juga. Terus Bapak Ibu Yitno, selamat malam. Bapak Ibu Pardi, selamat malam juga. Terus ada keluarga Ibu Bani, selamat malam Ibu Bani. Dan yang terakhir Ibu Hartini, keluarga Ibu Hartini, selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua, amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Pak Andre. Sekalipun anggotanya lebih sedikit, tapi Pak Andre rupanya juga susah ya untuk mengingat Bapak Ibu. Tapi itu usaha yang luar biasa. Ya, setelah KPK Krit kita akan bergeser ke KPK Gihon. Silakan Pak Yusuf akan menyapa anggota KPK Gihon. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, Pak Yusuf dibaca. Saya coba menghafalkan, mengingat-ingat. Ya. Sekalipun usia sudah 50 ke atas tapi Ya. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara anggota kelompok KPK Gihon. Malam hari ini kami mencoba mengingat dan rindu untuk menyapa pertama keluarga Bapak Ibu Sugeng yang ada di Sukun. Kemudian keluarga Ibu Karni, keluarga Bapak Ibu Kusnan. Kemudian bergeser keluarga Bapak Ibu Herpurwanto, keluarga Bapak Ibu Johan Fernanda Wibowo,
kemudian keluarga Bapak Habakuk Kusminto, keluarga Bapak Ibu Fendi Nayoan, kemudian keluarga Ibu Sari, berikutnya keluarga Bapak Ibu Sunaryo, keluarga Ibu Syekh, kemudian keluarga Bapak Ibu Kusnan Hadi, keluarga Bapak Ibu Riono, kemudian keluarga Ibu Pisnasti, keluarga Bapak Ibu Jatmiko, kemudian keluarga Bapak Ibu Marsudi Wibowo, keluarga Ibu Tutut, kelompok Gihon, kemudian keluarga Pak Fajar, ini agak jauh, kami terus coba mengingat Pak Fajar. Berikutnya ada lagi Pak, nanti ada yang ketinggalan, coba saya tak lihat. Bapak Ibu Sugeng sudah. Bapak Ibu Tony. Oh iya, Bapak Ibu Tony, selamat malam. Bapak Ibu Tony, kemudian ada Saudari Irli, ada keluarga Ibu Eni juga. Ya, terima kasih, selamat malam. Bapak Ibu Saudara semua, anggota kelompok Gihon, selamat ulang tahun, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa Pak Yusuf, sekalipun berusaha dengan sedemikian rupa akhirnya nyontek juga Bapak Ibu. Tapi ini adalah usaha kami majelis untuk mengingat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yakin bahwa bukan saja mengingat nama-nama tapi kita juga mendoakan Bapak Ibu saudara semuanya. Nah, yang terakhir tapi bukan yang paling akhir Bapak Ibu, ada KPK Efrat. Silakan Pak Frit. Terima kasih Pak Koko. Selamat malam dan shalom untuk keluarga besar Efrat. Dan di tengah-tengah sukacita pada malam hari ini, saya rindu untuk menyapa keluarga besar Efrat. Mohon izin, kalau tadi semuanya menghafal, karena saya sudah menyiapkan data ini, jadi akan tidak mubazir kalau saya baca. Ya. Untuk keluarga Ibu Yunus, kemudian untuk keluarga Ibu Yosafat, keluarga Bapak Ibu Anton, keluarga Bapak Ibu Ari, keluarga Ibu Majid, keluarga Ibu Kasan, keluarga Bapak Ibu Niko, keluarga Ibu Vera, keluarga Ibu Dwi Hendro, dan yang paling jauh, keluarga Bapak Ibu Fritz, kemudian keluarga Bapak Ibu Yudi, keluarga Bapak Ibu Gunawan, keluarga Bapak Ibu Renggandis yang paling jauh ini, keluarga Bapak Ibu Suweno, keluarga Bapak Ibu Samsudi, keluarga almarhum Ibu Rokaya, keluarga Ibu Endah, keluarga Ibu Sri Wulan, keluarga Ibu Atmojo, keluarga Bapak Ibu Hose, paling jauh lagi, keluarga Bapak Ibu Billy, dan yang paling dekat, Saudara Doli. Untuk semua anggota KPK Efrat tanpa terkecuali, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Frit. Nah, itu tadi Bapak Ibu dari anggota KPK masing-masing. Kalau ada nama yang mungkin terselip atau terlewat, mohon kami dimaafkan begitu ya, karena yang lainnya tadi berusaha untuk mengingat dengan luar biasa. Tetapi kita juga ada anggota bukan KPK tetapi anggota perintisan yang ada di Ampelantu. Nah, saya ingin menyapa keluarga-keluarga yang ada di Ampelantu begitu ya. Selamat malam dan juga selamat ulang tahun, karena yang di Ampelantu pun juga adalah bagian dari Gereja Isa Masih Jemaat Kelayatan. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan terus memberkati jemaat yang ada di Pos PI yang ada di Ampelantu. Demikian juga ada anggota keluarga kita juga Bapak Ibu yang ada di luar kota bahkan di luar pulau. Ada yang di Jakarta begitu ya. Keluarga Bapak Ibu Brian sekalipun mungkin jauh tapi juga menjadi bagian kita. Ada yang di Jombang, keluarga dari Bapak Ibu Luki. Kemudian ada Pak Bambang yang ada di Natuna, ada Pak Hari yang ada di Solo. Keluarga Bapak Ibu Hengki yang ada di Papua.
Dan juga mungkin ada yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tadi keluarga Pak Ose tadi juga sudah disebutkan menjadi bagian KPK Efrat, sekalipun jauh ada di Kalimantan begitu ya. Ya luar biasa Bapak Ibu, inilah Jemaat Gereja Esa Masih Kayatan, dan kita bersyukur bahwa 31 tahun Tuhan sudah menguatkan kita sekalian dan Tuhan sudah memberkati. Nah di akhir semua rangkaian acara pada malam hari Bapak Ibu, silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan, dan kita sekalipun tidak bisa bertemu, tapi kita bisa bersuka cita bersama-sama. Dan bersama-sama kami Majelis Gereja Esa Masih Jemaat Kayatan mengucapkan kepada kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati.